Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana cara mengisi survei lingkungan belajar dari awal sampai dengan selesai. Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu di Satuan Pendidikan, di mana data Bapak Ibu terdata pada aplikasi Dapodik maupun EMIS, pada saat ini bisa dilakukan pengisian survei lingkungan belajar bagi tingkat SMA sederajat. Jadi Bapak Ibu, sebelum saya menunjukkan cara mengisi, Bapak Ibu perlu tahu bahwasannya untuk pengisian survei lingkungan belajar itu dijadwalkan. Kalau Bapak Ibu cek di sini ya, penjadwalannya untuk tingkat SMA sederajat yaitu tanggal 11 September sampai dengan 24 September. Ketika Bapak Ibu mengakses pada tanggal 11 September kok tidak bisa, maka silahkan ditunggu saja Bapak Ibu ya, karena memang hari ini atau 11 September ini baru perdana atau hari pertama untuk pengisian survei lingkungan belajar tingkat SMA. Ketika Bapak Ibu dari SMP sederajat kok mau mengakses survei lingkungan belajar di tanggal 11 September, maka tidak bisa, karena dijadwalkan untuk SMP tanggal 25 September sampai 8 Oktober. Demikian untuk SD sederajat dan PAUD. Oke Bapak Ibu, selanjutnya selain Bapak Ibu harus mengetahui bahwasannya pengisian survei lingkungan belajar itu ada jadwalnya, Bapak Ibu juga perlu mengetahui bahwasannya untuk mengakses survei lingkungan belajar, Bapak Ibu terlebih dahulu meminta kartu login ke operator sekolah. Jadi nanti di menu atau di aplikasinya dashboard survei lingkungan belajar operator sekolah itu ada unduh kartu login. Ya. Ada menu unduh kartu login ya. Nah, kartu login itu nanti akan digunakan oleh kepala sekolah dan guru untuk masuk di dashboard survei lingkungan belajar atau untuk mengisi survei lingkungan belajar itu sendiri. Nah, selain menu untuk unduh kartu login di aplikasinya atau di websitenya operator sekolah atau di akun operator sekolah itu ada grafik total responden ya dari guru kepala sekolah yang mengisi survei belajar itu sendiri. Jadi nanti ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan atau masih berjalan menyelesaikan survei lingkungan belajar, pada grafik ini atau pada bagian menu tabel di akun operator sekolah akan tampak berapa persentase yang Bapak Ibu lakukan untuk pengisian survei lingkungan belajar itu sendiri. Sehingga saran diri saya, ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan pengisian, maka Bapak Ibu silahkan konfirmasi kepada operator sekolah sehingga bisa dicek untuk progres pengisian. Selanjutnya Bapak Ibu, ini akan saya tunjukkan bagaimana cara login dan mengisi survei lingkungan belajar hingga selesai. Yang pertama Bapak Ibu tentunya silahkan masuk di peramban Bapak Ibu. Boleh menggunakan laptop, boleh menggunakan HP. Silahkan Bapak Ibu dan ketikkan saja di Google atau peramban Bapak Ibu survei lingkungan belajar. Nanti pilih yang surveilingkunganbelajar.kemdikbud.go.id. Nah, nanti di sini ada laman login-nya. Silakan masukkan NPSN, token, NIK, tanggal, bulan, tahun. Di mana token ini bisa diperoleh dari operator sekolah, NIK yang terdata di Dapodik ataupun EMIS, tanggal, bulan, dan tahun yang ada di Dapodik. Jika sudah Bapak Ibu isikan, maka klik login. Ketika klik login, di sini akan muncul halaman pastikan profil di bawah ini adalah data diri Anda. Ya Bapak Ibu, di sini ada data kita ya, nama, sekolah, NPSN, jabatan, tanggal lahir, ada informasi kuesioner di mana layanan paket kuesionernya itu paket B 2024 dan periodenya 2024. Setelah itu klik saja mulai. Kita tunggu. Nah, ketika kita sudah klik mulai, mengeklik mulai, maka di sini ada halaman kuesioner, ada halaman yang sedang kita buka yaitu halaman 1 dari total halaman 116, dan di sini ada menu atau tab atau menu lanjutan atau selanjutnya. Kalau kita klik selanjutnya, maka akan geser atau
akan pindah ya, karena di sini belum dipilih jawabannya maka dipilih dulu sehingga bisa geser ya. Kalau Bapak Ibu mau berpindah ke soal yang sebelumnya boleh diklik sebelumnya, atau ya ini misalnya di nomor 1 nih, Bapak Ibu sudah memilih nomor 1, tidak, klik selanjutnya. Ternyata tadi nomor 1 jawabannya menurut Bapak Ibu keliru atau kurang sesuai, langsung pindah di sini juga bisa ya, atau Bapak Ibu menggunakan menu sebelumnya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, di halaman kuesioner ini ada tampilan seluruh daripada total soal Bapak Ibu atau total halaman. Kalau Bapak Ibu bisa cek di sini total halamannya ialah 116 ya. Ya, 116 halaman. Bapak Ibu bisa lihat halaman 116 dari 116. Kalau nanti Bapak Ibu sudah menyelesaikan pada tahap akhir ini, sudah diisi semua, maka Bapak Ibu selanjutnya klik selesai dan silahkan konfirmasi Bapak Ibu sudah menyelesaikan pengisian survei lingkungan belajar itu sendiri. Nah, ketika mengisi survei lingkungan belajar Bapak Ibu, tentunya yang diharapkan ialah Bapak Ibu mengisi sesuai dengan data real di lapangan atau di sekolah Bapak Ibu. Tentunya antara guru yang sekolah di sekolah B dengan guru yang mengajar di sekolah C, iklim belajarnya tentunya berbeda. Ketika iklim belajar yang berbeda, maka akan mempengaruhi ya opsi jawaban atau pemilihan opsi jawaban pada survei lingkungan belajar itu sendiri. Sehingga harapannya ketika mengisi survei lingkungan belajar ini sesuai data real yang ada di instansi Bapak Ibu ya, dan tidak bekerja sama antara sama-sama guru, tidak bekerja sama dengan guru satu sama lain pada satu sekolah ataupun beda sekolah, karena ini sesuai dengan sudut pandang masing-masing tentunya ya Bapak Ibu. Semisal ini saya berikan gambaran pernyataan nomor 1. Apakah Anda memiliki kontrak kerja di luar lingkungan sekolah? Ya. Ini semisal ada maka sesuaikan saja. Ketika tidak ada maka pilih tidak. Itu ya Bapak Ibu. Terus nomor 2. Bisa klik selanjutnya atau pilih yang ini nomor 2. Akses internet mana saja di rumah Anda, misalnya internet HP, ada wifi. Klik selanjutnya. Organi profesi apa saja Anda ikuti? NGMP. Profesi lain. Selanjutnya, apakah peran Anda di organisasi tersebut? Perannya sebagai apa? Anggota, pengurus, atau kepala bidang? Ini disesuaikan ya Bapak Ibu. Kalau di sini Bapak Ibu bisa klik 2, artinya bisa memilih lebih dari 1. Kalau ketika Bapak Ibu mencoba memilih ini, ternyata saya juga sebagai sekretaris, kok nggak bisa, maka pilih yang paling sesuai Pak. Kita geser. Pada akhir tahun ajaran ini sudah berapa tahun Anda menjadi guru di sekolah? Silahkan Bapak Ibu, 0 sampai 5 tahun. Disesuaikan saja ya kondisi Bapak Ibu. Ini sampai dengan halaman 116. Tentunya masing-masing halaman itu punya butir pernyataan yang beragam. Sebagai contoh soal nomor 5. Ini butir pernyataannya hanya 1. Kalau kita bandingkan di soal 116, ini butir pernyataannya ada 2 ya, dalam 1 minggu terakhir dan dibandingkan dengan tahun ajaran sebelumnya. Ini tentunya berbeda. Sehingga Bapak Ibu ketika melakukan pengisian survei lingkungan belajar pelan-pelan saja. Tidak perlu terburu karena diberikan waktu pengisian survei lingkungan belajar untuk masing-masing jenjang sesuai dengan jadwal yang saya sampaikan tadi. Bapak Ibu bisa cek untuk SMA sederajat sampai tanggal 24 September 2024. Nah, survei lingkungan belajar ini bisa Bapak Ibu isi ya, bisa Bapak Ibu isi menggunakan gawai, tablet, HP, laptop dan perangkat lain yang terhubung dengan internet. Dan pastikan ketika Bapak Ibu belum menyelesaikan si pengisian survei lingkungan belajar itu, Bapak Ibu memastikan peramban ya, dalam bahasa sehari-harinya Google Chrome-nya, terus akunnya sama, perangkatnya pun masih sama, sehingga ketika Bapak Ibu mau mengulang lagi melanjutkan pengisian tidak hilang, karena pengisian survei lingkungan belajar sifatnya auto save ya, ada penyimpanan otomatis ketika Bapak sudah
terisi. Seperti yang saya tunjukkan. Ketika nanti saya log out, maka soal yang sudah saya isi ialah soal 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini, yang warna hijau berarti sudah diisi, yang warna merah belum diisi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Dan diharuskan semua pernyataan ini diisi. Ini contoh lagi nih, pernyataan nomor 7. Ini bentuknya pun berbeda. Ini menggunakan angket. Berarti ini satu pernyataan bisa jawabannya lebih dari 1. Misalnya nih, melakukan permainan game untuk menciptakan interaksi antar siswa. Selalu. Terus yang kedua, melakukan ice breaking untuk menyegarkan selalu. Nah, kenapa kok tadi warnanya kuning? Karena yang satu belum terjawab. Gitu ya Bapak Ibu ya. Karena di sini tipe soalnya ialah angket. Kita geser di nomor 8. Ini juga sama. Jadi ini satu baris satu jawaban. Ya, satu baris satu jawab. Kalau ini kan tadi hanya 1. Nomor 9 apakah masih sama-sama ya Bapak Ibu? Nomor 10, nomor 11, 12, 13, 14, 15. Wow, semakin banyak. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24. Kita gambling. Nomor 30 nih, ganti ya Bapak Ibu ya. Opsinya 4 tapi harus memilih 1. Kalau ini kan tadi angket, masing-masing pernyataan harus menentukan jawabannya 1. Gitu ya. Jadi tidak diisi hanya 1 saja. Ya misalnya nih, ada 3 pernyataan, maka ya satu pernyataan pilih yang mana? Salah, benar, tidak yakin, dan sebagainya. Pernyataan kedua yang mana? Pernyataan ketiga yang mana? Ya, karena tipe soalnya demikian. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini saya tunjukkan pengisiannya seperti ini. Nanti silahkan Bapak Ibu lakukan pengisian pada akun Bapak Ibu masing-masing dengan prosedur yang sudah saya sampaikan. Minta kepada operator sekolah untuk meminta kartu login. Nah ini beda lagi soal 108. Ini butir pernyataannya banyak ya, tapi bentuk soalnya seperti ini. Ya, ini berbeda Bapak Ibu. Untuk itu, supaya lebih mudah pakai laptop. Kalau Bapak Ibu terbiasa menggunakan HP, tidak menjadi masalah. Seperti itu Bapak Ibu informasi yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau nanti sudah terisi semua, otomatis di halaman kuesioner ini menunjukkan warnanya berwarna hijau semuanya. Nanti masuk di halaman terakhir maka akan muncul tombol selesai. Nanti ketika sudah di halaman terakhir maka akan muncul menu selesai, maka klik tombol selesai. Kalau sudah klik tombol selesai nanti akan muncul seperti ini. Apakah Anda yakin untuk melanjutkan mengirimkan jawaban? Jika memilih ya, seluruh jawaban Anda akan terkirim ke server. Klik atau checklist ya, saya setuju, klik ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk pengerjaannya. Terus mungkin dari video ini akan muncul pertanyaan, Pak, jumlah butir pernyataannya kok beda? Saya halamannya nggak sampai 116. Ya tidak apa-apa Bapak. Sesuaikan tipe soal atau tipe pernyataan yang sudah tampil di bagian depan tadi.